Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Amira dan teman saya Fitriansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang osteomyelitis. Jadi, osteomyelitis adalah infeksi berat yang dapat terbatas pada satu bagian tulang atau dapat melihat beberapa daerah seperti sumsum, korteks, periostum, dan jaringan lunak sekitarnya yang membutuhkan perawatan segera. Osteomyelitis merupakan infeksi tulang. Infeksi tulang lebih sulit disembuhkan daripada infeksi jaringan lunak karena terbatasnya asupan darah, respon jaringan terhadap inflamasi, tingginya tekanan jaringan dalam pembentukan involucrum atau pembentukan tulang baru di sekitar jaringan atau tulang yang mati. Ini adalah contoh infeksi pada tulang atau osteomyelitis. Etiologi dari penyakit osteomyelitis adalah mikroorganisme bakteri seperti Staphylococcus aureus 60-80%, Streptococcus proteus, Pseudomonas, E. coli, Salmonella, M. tuberculosis, bakteri Gram negatif, dan anaerob, serta organisme patogen lainnya, seperti jamur dan virus. Patofisiologinya adalah bakteri, jamur, dan virus dapat menyebabkan infeksi tulang. Invasi satu atau lebih mikroorganisme patogen masuk ke dalam tulang. Respon terhadap infeksi adalah inflamasi, peningkatan vaskularisasi, dan edema. Setelah 2 atau 3 hari, trombosis pada pembuluh darah terjadi di tempat tersebut, mengakibatkan penurunan aliran darah ke tulang sehingga terjadi iskemik dan akhirnya nekrosis tulang atau pembentukan sequestrum. Peningkatan tekanan jaringan dan medula. Infeksi kemudian berkembang ke kavitas medularis dan ke bawah periostum dan dapat menyebar ke jaringan lunak atau sendi di sekitarnya, kecuali bila proses infeksi dapat dikontrol di awal, kemudian akan terbentuk abses tulang. Manifestasi klinisnya adalah menggigil, demam tinggi, denyut nadi cepat atau takikardi, mual muntah. Setelah infeksi menyebar dari rongga sumsum ke korteks tulang, akan mengenai periostum dan jaringan lunak, di mana bagian yang terinfeksi menjadi bengkak. Eritema atau area infeksi berwarna merah, hangat pada area yang terkena, nyeri, dan area yang terinfeksi menjadi kaku atau tidak bisa digerakkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya penata laksanaan. Di sini ada dua macam. Yang pertama osteomyelitis akut, di mana daerah yang terkena harus dimobilisasi untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mencegah terjadinya fraktur. Lalu, melakukan rendam salin hangat selama 20 menit beberapa kali per hari untuk meningkatkan sirkulasi darah. Lalu, lakukan kultur darah, swab, dan kultur abses untuk mengidentifikasi organisme dan sensitivitas serta resistensi mikroorganisme patogen sehingga dapat memilih antibiotik yang terbaik. Lalu, osteomyelitis kronis. Ada dua. Yang pertama, pembedahan dan terapi oksigen hiperbarik. Nah, di sini komplikasinya ada 4 macam. Yang pertama, kematian jaringan tulang atau osteonekrosis, artritis septik, pertumbuhan terganggu, dan kanker kulit. Nah, yang pertama ada konsep asuhan keperawatan. Di sini ada pengkajian di mana meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, bahasa yang digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi, golongan darah, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Pada umumnya, keluhan utama pada kasus osteomyelitis ini adalah nyeri. Nah, untuk mengkaji status nyeri menggunakan metode PQRST. Lalu riwayat kesehatan, baik dari riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, psikososial pasien, serta pemeriksaan fisik. Nah, diagnosa keperawatan di sini yang kami ambil ada dua. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan inflamasi dan pembekakan. Dan yang kedua, gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan nyeri, alat imobilisasi, dan keterbatasan menahan berat badan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safa Amira.
Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Ini untuk diagnosa pertama. Yang pertama mengkaji karakteristik nyeri seperti lokasi, durasi, intensitas nyeri, dan menggunakan skala nyeri 0 sampai 10. Yang kemudian mempertahankan imobilisasi. Yang ketiga berikan sokongan atau support pada ekstremitas yang luka. Dan amati perubahan suhu setiap 4 jam dan kompres air hangat. Untuk tindakan kolaborasinya bisa pemberian obat-obatan analgesik. Untuk diagnosa yang kedua, tindakan yang bisa dilakukan itu adalah pertahankan tirah baring dalam posisi yang diprogramkan, tinggikan ekstremitas yang sakit, instruksikan klien atau bantu dalam latihan rentang gerak pada ekstremitas yang sakit dan tak sakit. Beri penyanggah pada ekstremitas yang sakit pada saat bergerak. Jelaskan pandangan dan keterbatasan dalam aktivitas. Berikan dorongan pada klien untuk melakukan AKS dalam lingkup keterbatasan dan beri bantuan sesuai kebutuhan. Kemudian ubah posisi secara periodik. Dan tindakan kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu fisioterapi atau apokulasi terapi. Implementasinya, tahap pelaksanaan terhadap rencana tindakan keperawatan yang telah ditetapkan untuk perawat bersama pasien. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi. Di samping itu juga dibutuhkan keterampilan interpersonal, intelektual, teknik yang dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat dengan selalu memperhatikan keamanan fisik dan psikologis. Setelah selesai implementasi, dilakukan dokumentasi yang meliputi intervensi yang sudah dilakukan dan bagaimana respon pasien. Untuk evaluasi, evaluasi adalah tahapan akhir dari proses keperawatan. Evaluasi menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah direncanakan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati. Dengan kriteria hasil yang telah dibuat tahap perencanaan, evaluasi keperawatan ada dua, yaitu evaluasi proses atau formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Nah, baiklah selanjutnya materi mengenai osteoporosis. Apa sih itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu kondisi di mana berkurangnya massa tulang secara nyata yang berakibat pada rendahnya kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi keropos dan rapuh. Osto yang berarti tulang, sedangkan porosis berarti keropos. Tulang yang mudah patah akibat osteoporosis ini seperti tulang belakang, tulang paha, dan tulang pergelangan tangan. Nah, apa sih penyebab dari osteoporosis ini? Osteoporosis postmenopause terjadi karena kekurangan estrogen atau hormon utama pada wanita yang membantu mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada wanita. Biasanya gejala timbul pada wanita yang berusia di antara 51 sampai 75 tahun, tetapi biasa bisa muncul lebih cepat ataupun lebih lambat. Tidak semua wanita memiliki risiko yang sama untuk menderita osteoporosis postmenopause. Pada wanita kulit putih dan daerah timur lebih mudah menderita penyakit ini daripada wanita kulit hitam. Nah, untuk patofisnya itu diet kalsium dan vitamin D yang sesuai harus mencukupi untuk mempertahankan remodeling tulang selama bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan pengurangan massa tulang dan fungsi tubuh. Asupan kalsium dan vitamin D yang tidak mencukupi selama bertahun-tahun mengakibatkan pengurangan massa dan pertumbuhan osteoporosis. Asupan harian kalsium yang dianjurkan pada usia 11-24 tahun yaitu 120 mg per hari untuk memaksimalkan puncak massa tulang. Untuk orang dewasa tetap 800 mg, tetapi pada perempuan pasca menopause 1000 sampai 1500 mg per harinya. Sedangkan pada lansia dianjurkan mengkonsumsi kalsium dalam jumlah tidak terbatas karena penyerapan kalsium kurang efisien dan cepat diekskresikan melalui ginjal. Nah, manifestasi klinisnya yaitu kepadatan tulang berkurang secara perlahan, sehingga pada awalnya osteoporosis tidak menimbulkan gejala pada beberapa penderita. Jika kepadatan tulang sangat berkurang, yang menyebabkan tulang menjadi kolaps atau hancur.
maka akan timbul nyeri dan kelainan bentuk. Tulang-tulang yang terutama berpengaruh pada osteoporosis adalah radius distal, corpus vertebra, terutama mengenai TL8, L4, dan column femoris. Nah, pemeriksaan diagnostiknya ada 4. Yang pertama, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan radioisotope. Lalu, pemeriksaan kuantitatif MLI, pus, X-ray, absorptiometri, serta tes darah dan urin. Nah, komplikasi apa saja sih yang timbul? Yang pertama ada patah tulang, lalu depresi, penyakit jantung koroner, serta osteoporosis. Nah, di sini ada pengkajian, di mana pada pengkajian ini meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan diagnosa medis. Pada umumnya, keluhan utama pada kasus osteoporosis ini adalah nyeri hebat. Nah, di mana kita menggunakan sistem pengkajian nyeri menggunakan metode PQRST. Diagnosa, selanjutnya riwayat kesehatan. Seperti riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, psikososial pasien, dan pemeriksaan fisik. Baiklah, di sini ada intervensi di mana yang pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal. Biasanya yang pertama yaitu manajemen nyeri, di mana kita mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Lalu identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan rasa nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, memonitor keberhasilan terapi yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Nah, di sini ada terapi relaksasi di mana kita identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif dilakukan, identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan terapi sebelumnya. Monitor respon terhadap terapi relaksasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safani. Nah, selanjutnya ada terapeutik seperti ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman jika memungkinkan. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Dan untuk edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia, yaitu teknik relaksasi napas dalam. Anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, yaitu relaksasi napas dalam. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, yaitu teknik relaksasi napas dalam. Selanjutnya ke bagian implementasi. Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Untuk evaluasi, proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak, dan perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan. Untuk mempermudah mengevaluasi atau memantau perkembangan pasien digunakan komponen SOAP atau SOAP. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.